Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Feridiantoro selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Saya yang bernama Rumiati, NIM 201190455. Saya akan menjelaskan materi tentang upaya meningkatkan pendidikan atau sistem pendidikan pondok pesantren di era globalisasi. Saya akan menjelaskan 2 poin. Poin yang pertama yaitu bagaimana sistem pendidikan pada pesantren di era globalisasi. Dan poin yang kedua, apa saja upaya pondok pesantren dalam penguatan sistem pendidikan pesantren di era globalisasi. Poin yang pertama yaitu sistem pendidikan pesantren. Pesantren merupakan tempat di mana para santri untuk bisa belajar dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Menurut Imam Zarkashi, mengartikan bahwa pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang dimana kiai atau seorang guru merupakan sosok sentralnya dan masjid sebagai sentral kegiatan. Dalam menjiwai pengajaran Islam di bawah bimbingan kiai secara garis besar, karakter utama pesantren adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesantren didirikan sebagai upaya dukungan masyarakat. Yang kedua, pesantren menyelenggarakan pendidikan secara setara dan sederhana santrinya serta tidak membedakan status dan kekayaan orang tua. Yang ketiga, pesantren mengembangkan misi untuk menghilangkan kebodohan dan masyarakat dan bisa menyiarkan agama Islam di semua penjuru dunia. Secara faktual, tipe pondok pesantren terbagi menjadi 2. Yang pertama, pondok pesantren Salafi, yang dimana pondok pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh para ulama dengan menggunakan bahasa Arab dan pola pengajarannya dengan menggunakan sistem halaqah yang dilaksanakan di masjid. Yang kedua yaitu pondok pesantren modern, yang merupakan pondok pesantren di mana pengajian kitab klasik tidak begitu menonjol, akan tetapi berubah menjadi mata pelajaran atau bidang studi, dan tujuan sistem yang diterapkan pesantren berubah menjadi individual dalam hal belajar. Secara umum, tujuan pendidikan di pondok pesantren yaitu pendidikan manusia yang mandiri dan berakhlak karimah serta bertakwa. Sedangkan dari dimensi pendidikan itu untuk membina budi pekerti anak didiknya, dan dari dimensi pendidikannya adalah untuk membina dan mengembangkan intelektual anak didiknya. Sistem pengajaran pesantren yang telah berhasil membentuk generasi-generasi penerus bangsa yang bisa dijadikan panutan serta pimpinan dengan dibekali ilmu agama dan memiliki moralitas yang sesuai agama Islam. Dengan pembelajaran kitab kuning bisa menghasilkan perubahan kemampuan membaca, menulis, mentranslate, merubah sikap dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam materi yang diajarkan. Adapun metode yang digunakan dalam pengajaran kitab kuning. Yang pertama, metode sorogan adalah merupakan tiap santri membaca kitab secara langsung di hadapan kiai ataupun guru dan dilihat makna maupun bahasa, yaitu nahwu dan sorofnya. Yang kedua, metode bendongan adalah merupakan bagian kegiatan yang dimana santri itu mendengarkan penjelasan dari kitab yang telah dibacakan dan dijelaskan oleh kiai. Lalu santrinya menulis hal-hal yang penting dari penjelasan yang telah disampaikan kiai tersebut. Yang ketiga, metode mudzakarah adalah merupakan suatu kegiatan khusus yang digunakan untuk memecahkan persoalan agama yang terjadi.
Dalam menghadapi tantangan yang ada, pondok pesantren harus memiliki 3 kemampuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk bertahan hidup yang berada di tengah perubahan dan persaingan yang terjadi. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup atau rohani dan jasmani. Yang ketiga, kemampuan untuk mengikuti dan bisa beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Sistem pendidikan dan pengajaran pondok pesantren dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pondok pesantren harus bisa melaksanakan pendidikan, di mana seorang kiai mengajarkan kitab-kitab kepada santrinya dan semua santri wajib tinggal di pondok pesantren tersebut. Yang kedua, pondok pesantren melaksanakan pendidikan dengan sistem weton, yang dimana semua santri datang pada waktu tertentu dan telah ditentukan untuk mengikuti kegiatan pengajian dan mereka tinggal di rumah masing-masing. Yang ketiga, pondok pesantren yang melaksanakan pendidikan di mana santrinya bisa bertempat tinggal di pondok dan bisa juga lalu atau menetap di rumah masing-masing. Sistem di pondok seperti ini adalah disebut dengan pondok modern. Poin yang kedua yaitu upaya pondok pesantren dalam penguatan sistem pendidikan pesantren. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pondok pesantren juga mengalami dinamika dan selalu berusaha untuk membenah diri agar tetap sesuai dengan tuntutan perubahan. Pondok pesantren sedikit demi sedikit atau secara berangsur-angsur akan terus mengadakan pembaruan dan pembangunan pada sistem pendidikannya. Ada 3 hal utama yang telah dilakukan pada pesantren dalam meraih konstruksi sistem pendidikan itu. Yang pertama, pembaruan dari segi metode belajar mengajar dalam pondok pesantren. Pada mulanya, pondok pesantren menerapkan metode hafalan atau menempatkan kiai sebagai satuan-satunya sumber dalam berbagai proses belajar mengajar. Akan tetapi sekarang sistem modern ini telah mudah untuk dipraktekkan dalam berbagai pesantren. Pembaruan dari segi muatan isi kurikulumnya. Penguatan nilai-nilai dalam pesantren yaitu dengan menjaga dan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kepesantrenan. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menguatkan keberadaan dirinya sebagai pendidikan Islam yang konkret pada pengembangan sumber daya manusia. Dalam usaha ini, pesantren harus mempunyai kelebihan yang tidak dimilikinya oleh lembaga pendidikan lainnya, yaitu ada berupa nilai-nilai etika, moralitas, religius, kebersamaan, kemandirian, dan yang lainnya. Dalam mengembangkan sumber daya manusia, pesantren harus menekankan pada aspek kognitif, afektif, psikomotorik, teoritis, dan praktis untuk bekal ketika sudah lulus dari pesantren kelak. Kelebihan dari pesantren dalam kepemimpinan kiai yaitu dengan adanya suatu sistem pembelajaran 24 jam atau boarding school dan membuat semua santri agar bisa mengaplikasikan materi yang telah diajarkan di kehidupan sehari-hari. Banyak upaya yang bisa dilakukan pesantren untuk menguatkan pendidikan. Salah satunya seperti yang telah dilakukan dari pondok pesantren tersebut. Yang pertama yaitu penguatan pembelajaran bahasa. Adalah sebuah pondok pesantren ini yang menerapkan 2 bahasa yang dimana 1 minggu menggunakan bahasa Arab dan 1 minggu lagi menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, penguatan dalam metode pembelajaran pondok pesantren ini adalah merupakan metode sorokan, wetonan, badungan yang diakulturasikan atau diaplikasikan dengan metode-metode
modern yang seperti mind mapping, debat, dan sebagainya. Badan pesantren ini berusaha untuk memberikan workshop pada semua guru agar bisa memberikan dampak positif terhadap output santri. Yang ketiga, penguatan dalam sumber daya manusia, yaitu merupakan penguatan dengan membantu meringankan biaya kuliah santri untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, serta dengan melakukan atau melaksanakan pendampingan terhadap guru yang telah mengajarkannya dengan baik dan tepat dari berbagai aspek penyusunan silabus, RPS, dan penguatan materi lainnya, di mana pendampingnya ini yang sudah dilakukan setiap hari, minggu, dan bulanan. Yang keempat, penguatan alam ekstrakurikuler adalah merupakan pondok pesantren ini menyediakan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, kerajinan, tapak suci, dan lainnya. Yang kelima, penguatan dalam sarana dan prasarana adalah merupakan pondok pesantren ini melakukan upaya untuk memperbaiki sarana pembelajaran seperti menambah dan mengembangkan ruang kelas awal pertemuan dan sarana prasarana lainnya. Yang keenam, penguatan dalam tahfidz Al-Quran adalah merupakan dengan adanya program tahfidz. Program ini bisa menjadi program unggulan yang ada di setiap lembaga pendidikan Islam. Yang ketujuh, penguatan dalam administrasi dan lembaga, yaitu merupakan suatu pondok pesantren yang melakukan penataan lembaga pendidikan yang sudah dilakukan secara terus-menerus untuk memperluas dan mengembangkan lembaga pendidikan di pesantren tersebut. Pengembangan pendidikan tinggi di pesantren tidak dapat dipisahkan dari peran para kiai dan dengan pesantren yang secara komprehensif. Sebagai lembaga pendidikan, pengembangan pendidikan tinggi di pesantren harus mengembangkan sebagaimana yang terbaik, menghasilkan lulusan harus kaitkan dengan kebutuhan dan harapan stakeholder serta regulasi yang berlaku. Kebutuhan dan harapan ini dapat diketahui dari berbagai proses pengukuran yang stakeholder. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.